Banyak orang yang menginginkan sukses dalam hidupnya. Ya, setiap orang tentu ingin sukses dalam urusan karirnya, sukses dalam urusan jodoh, dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya akan mendobrak semuanya tentang kesuksesan tersebut. Mari kita bersama-sama untuk belajar ilmu-ilmu dari kesuksesan tersebut yang saya pelajari, dan ilmu tersebut tidak pernah saya dapatkan di mata saya sekolah, kemudian tidak pernah saya dapatkan di mata kuliah manapun. Jika ada dosen Anda mungkin mengatakan hal yang sama seperti saya, berarti dosen Anda sudah tidak jadi dosen. Maka dalam hal ini simak baik-baik bersama saya Santo Dragster. Kalau kita tanya kepada anak-anak muda zaman sekarang, apa sih tujuan hidup mereka? Apa tujuan hidup para remaja gitu? Tujuan hidup mereka yaitu ingin sukses tentunya ya. Yang pertama, cita-cita mereka tentunya selebgram, YouTuber, influencer mungkin. Dan gak ada ya, jarang banget kalau misalkan anak-anak muda sekarang itu cita-citanya ingin jadi seorang pekerja kantoran gitu. Enggak, pasti ya ingin jadi selebgram, youtuber, influencer, dan lain sebagainya. Jadi yang ser-ser gitu. Tapi karena memang menjadi seorang youtuber atau selebgram itu tentunya sangat sulit dan tidak mudah. Tetapi menjadi seorang dokter yang kaya, menjadi seorang guru yang kaya, menjadi seorang dosen yang kaya, menjadi seorang pengusaha yang kaya raya, itu tentu lebih sulit daripada menjadi seorang youtuber, selebgram, dan influencer tentunya. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena memang pada kenyataannya adalah banyak sekarang yang menjadi dokter BPJS yang 1.500 gitu kan. Kemudian banyak yang insinyur hidupnya melarat. Kemudian banyak juga yang sarjana S1, S2, S3 yang jadi supir Uber gitu kan. Karena memang lapangan pekerjaan di Indonesia itu semakin sedikit gitu kan. Maka dari itu pilihan anak-anak muda zaman sekarang itu menjadi YouTuber, menjadi selebgram, menjadi influencer atau lain sebagainya yang berhadapan dengan online gitu kan, bisnis online dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Tetapi di zaman sekarang menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang sosial influencer bukan merupakan sebuah pekerjaan, tetapi hasilnya memang tentu sudah banyak yang membuktikannya. Oke, kita ambil contoh kecilnya saja ya. Saya mempunyai teman wanita yang merupakan seorang sosial influencer ya tentunya. Kita ambil contoh selebgram lah, biar nggak liar kalian gitu kan. Jadi kerjaan dia itu tiap harinya cuma diem aja di rumah, mungkin olahraga, kemudian jogging keluar rumah sebentar, ambil foto, jepret, lalu upload gitu. Tapi setiap dia ngupload di internet, dia itu selalu terima endorse dan memang penghasilannya seperti itu kan. Kemudian ketika saya tanya kepada dia, loh kamu kenapa nggak memilih untuk bekerja di kantoran? Karena memang kamu sendiri memiliki ijazah yang cukup memungkinkan, karena memang dia itu S2 gitu kan. Tapi ketika saya tanya, dia itu cuman tertawa. Daripada gua kerja kantoran, mendingan gua begini aja sekalian. Stop aja dulu ngomongnya sampai di situ. Kemudian saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya ketika saya masih sekolah, ketika dulu ya. Saya itu menguasai bidang seni budaya dan bahasa Indonesia tentunya ya saat itu. Kemudian yang tidak saya sukai adalah matematika, karena memang hasilnya jeblok ya. Dan saat itu ketika tahu orang tua saya memiliki nilai matematika yang buruk, orang tua saya saat itu memarahi saya tentunya ya, dan memaksa saya harus mempelajari matematika sampai bagus, hingga akhirnya tetap jeblok juga ya. Karena memang tentunya sudah saya bilang tadi, nggak terlalu suka gitu dengan matematika. Dan kesimpulannya adalah mungkin harusnya yang dibuang itu matematikanya, nggak usah dipelajarin gitu, karena memang tetap jeblok juga. Yang harus dipelajari saat itu adalah bahasa Indonesia saya lebih diperbagus lagi, kemudian seni budaya saya lebih diperbagus lagi sesuai basic saya gitu. Suruh sekalian guru bahasa Indonesianya datang ke rumah saya melatih saya. Mungkin sekarang saya sudah menjadi sastrawan Indonesia ya. Saat itu orang tua saya menyuruhnya saya mempelajari matematika, sampai akhirnya saya merasa tidak menjadi apa-apa gitu kan. Sampai ketika saya besar seperti ini,
saya akhirnya mempunyai pola pikir yang berbeda dari orang tua saya ketika saya dulu masih sekolah. Ketika saya sudah menikah, ketika saya mempunyai seorang anak, mungkin ketika anak saya sekolah nantinya tidak terlalu menyukai dalam satu bidang, kemudian anak saya unggul dalam bidang yang lainnya. Contohnya, anak saya unggul misalkan di bidang olahraga, memperbagus anak saya dalam bidang olahraga, saya akan memberikan guru les yang terbaik untuk anak saya. Mungkin ketika dewasa nanti anak saya menjadi pesepak bola terkenal. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Ketika semua murid harus dituntut untuk bisa menguasai semua bidang, gitu, bisa menguasai matematika, IPA, agama, dan lain sebagainya. Sedangkan gurunya itu beda-beda, ya kan? Guru agama beda, guru bahasa Indonesia beda, guru bahasa Sunda beda, guru apalagi guru olahraga juga beda gitu. Harusnya satu gitu kan, murid pun sama gitu. Jadi mungkin kesimpulannya adalah kita itu harus membuang mata pelajaran yang tidak anak-anak disukai gitu, dan mengambil mata pelajaran yang bagus dan mungkin yang akan nantinya menjadikan anak sukses di masa depannya. Dan yang saya bahas kali ini adalah tentang dunia sastra dan pendidikan, karena memang dari tadi saya membicarakan hal seperti itu, termasuk pengalaman ketika saya masih sekolah, kemudian dan lain-lain. Kemudian yang utamanya adalah membahas tentang kunci kesuksesan di masa depan itu seperti apa. Dan buat kalian semua yang masih sekolah, fokus saja kalian sekolah. Kemudian gak usah harus jadi yang nomor satu di sekolah itu, karena pusing sebenarnya ya. Karena memang saya juga dituntut dulu harus menghafal peta buta dulu kalau nggak salah ya. Dan sekarang itu saya ditipu karena memang saya udah hafal peta buta dan sekarang tahu-tahu keluar GPS, benar kan? Ngapain harus ngapalin soal peta buta dan lain sebagainya gitu. Cukup sekolah aja, naik kelas, lulus, udah itu aja. Oke semuanya, buat adik-adik yang pengen belajar untuk menjadi seorang YouTuber, untuk mempelajari dunia syuting, dunia editing, dunia public speaking, dan lain sebagainya, ayo kita sama-sama belajar. Karena memang dengan belajar itu tidak mengenal batasan usia dan waktu. Kemudian dalam rumusnya pun tidak ada istilahnya orang jago gitu dalam segi hal apapun. Baik itu yang senior, kemudian yang junior, itu nggak ada istilahnya orang yang jago. Semua orang pada belajar. Kemudian buat para orang tua, jangan larang anaknya untuk menjadi seorang YouTuber. Karena apa? Karena nantinya anak Anda akan menjadi seorang YouTuber yang bagus, yang profesional. Kemudian anak Anda nantinya akan menjadi seorang editor. Anak Anda kemudian nantinya juga akan menjadi seorang public speaker atau public speaking atau pembicara yang baik saat di depan publik, atau bisa juga disebut dengan pembicara di depan kamera dan lain sebagainya. Pokoknya dukung terus anak Anda, jangan sampai anak Anda salah arah. Dan di zaman nanti sukses itu diukurnya tidak berdasarkan lewat ijazah atau pendidikan gitu. Jadi diukurnya lewat segi kreativitas yang mereka bisa. Contohnya kita semua udah pada tahu kan, udah dilakukan sama dua perusahaan besar di dunia, yaitu Google sama Apple. Kita tahu ya, mereka itu udah perusahaan besar. Jadi cara mereka merekrut karyawan tersebut lewat selebaran pengumuman saja. Saya kasih contoh, dibutuhkan ilustrator. Jadi datang tuh calon ilustrator 100 orang, kemudian oleh perusahaan dikasih temanya seperti ini, dikerjakan oleh peserta, lalu diambil yang terbaik, kemudian kerja sama mereka. Begitu intinya ya. Jadi tidak berdasarkan ijazah. Kalau mereka itu pintar, walaupun ijazah SD juga nggak peduli, tapi menjadi peluang bagi masa depan untuk bisa sukses. Mau lulusan SD juga nggak peduli. Karena apa? Yang dikerjakan kan ilustratornya, bukan lulusan sekolahnya, lulusan SD atau bukan gitu kan. Karena memang di luar sana banyak lulusan S1, S2, S3 yang di KP cuma ngejedok aja, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi banyak banget yang lulusan S1, S2, S3 kalah sama lulusan SD. Banyak banget yang memang orang-orang yang berijazah, berpendidikan tinggi itu kalah kreativitasnya sama orang-orang yang minim pendidikan gitu kan. Saya ambil contoh sekali lagi ya. Apakah seorang sarjana yang lulusan pendidikan S1, S2, S3
bisa komunikasi ngomong di sini sama kalian semua di depan kamera, di depan orang-orang banyak gitu, menjadi seorang influencer gitu, menjadi seorang motivator, hanya segelintir orang yang bisa ngomong komunikasi di depan kamera, ngomong di depan audien, misalkan seperti itu. Untuk menjelaskan progresnya seperti apa, saya ambil contoh satu ya. Misalkan saya membutuhkan seorang editor gitu kan. Dan saya itu nggak nanya gitu kan sama si calon editor tersebut apakah kamu lulusan apa, saya nggak nanya. Dan saya juga nggak bakalan nanya tentang dunia pendidikan yang pernah dia alami, misalkan apakah ilmu matematika kamu pernah jeblok atau enggak. Saya nggak nanya seperti itu. Yang pastinya orang tersebut bisa ngedit atau enggak, udah itu aja kan. Jadi intinya perusahaan-perusahaan seperti Google dan Apple mungkin progresnya seperti itu. Dan sekian dulu sampai di sini motivasinya, semoga bermanfaat. Tunggu motivasi selanjutnya, mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan karena subscribe itu gratis.